Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar yang kami bina di daerah Amburawang Darat, Kutai Kartanegara, dari tahun ajaran 2024 mempunyai program baru, yaitu kami menerima santri beasiswa. Yani kami akan memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama santri yatim yang meninggal bapaknya, dan yang kedua adalah santri du'afa atau keluarga kurang mampu. Siapa tahu ada di sekitar kita ada tetangga, keluarga yang mempunyai dua kategori tersebut dan ingin anaknya sekolah di pesantren kami, maka silakan menghubungi pihak pesantren dan kita akan menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Insya Allah kami dan berserta rombongan akan berangkat umrah nanti di tanggal 14 September dan kembali tanggal 27 September, kurang lebih perjalanan 14 hari. Dan siapa yang ingin berangkat umrah bareng kami di bulan Oktober atau November atau Desember selama 12 sampai 14 hari, kami buka dengan harga 27 juta rupiah. 27 juta rupiah dengan syarat hadir nanti di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 hari Ahad di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Jadi yang kepingin harga 27, maka satu hari saja kita buka promonya. Lewat daripada hari itu, maka kembali menjadi harga 32 juta rupiah. Hotelnya di Madinah, Andalus Suite. Turun dari hotel sudah pelataran Masjid Nabawi, dan di Mekah adalah Burj Fuad, kurang lebih 150 meter menuju WC 2 atau WC 3 di Masjid Haram. Dan siapa yang ingin berumrah di bulan November plus Mesir selama perjalanan 15 sampai 17 hari, kami buka harga 36 juta rupiah. Dan bulan Desember ada keberangkatan juga umrah plus Dubai 15 sampai 17 hari, harganya 37 juta rupiah. Dan siapa yang ingin berangkat haji tahun depan tanpa antri, kami mempunyai beberapa paket. Yang pertama disebut namanya Haji Dakhili, visanya visa Amil, harganya adalah 250 juta rupiah. Dan yang kedua adalah hajinya visa haji asli, visa haji, ya, visanya visa haji. Itu ada dua model, hotel bintang 4 harganya 300 juta rupiah, dan hotel bintang 5 harganya 400 juta rupiah. Siapa tahu Bapak Ibu gali-gali di belakang rumah dapat emas 20 kilo, ya, amin langsung. Maka segeralah untuk berangkat haji, jangan ditunda-tunda lagi, apalagi duitnya di bawah benikah lagi. Nah, itu jangan ya. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Rabi' adalah musim semi yang pertama, Rabiul Awal. Nah, di bulan Rabiul Awal ini sepakat para ulama bahwa adalah bulan tersebut
bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk tanggalnya, untuk tanggal kelahiran Nabi ini memang para ulama beda-beda pendapat. Beda-beda pendapat. Kapan tanggal pasti lahirnya Nabi? Itu beda-beda pendapat. Tapi kebanyakan para ulama, dan ini yang dipakai di seluruh kita adalah yang paling masyhur, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Ya, karena disebut tahun gajah kata ulama, ada yang mengatakan 2 bulan sebelum kelahiran Nabi, ada juga yang mengatakan 2 bulan setelah kelahiran Nabi. Di situ ada penyerangan tentara bergajah yang dikenal namanya Abraha dari negara Yaman di San'a, yang mereka ingin menghancurkan kota Mekah, yakni Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Mekah, lalu Allah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya dengan mengirimkan burung ababil, burung yang berbondong-bondong, yang mereka burung itu membawa sijil, membawa batu ya untuk dilemparkan kepada Abraha dan bala tentaranya. Itulah yang disebut namanya tahun gajah. Nah, kemudian para ulama juga banyak mengatakan bahwa kelahiran Nabi dan hijrahnya Nabi ketika sampai di kota Madinah dan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya bertepatan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Cuman yang beda adalah tahunnya saja. Yang beda cuman tahunnya saja. Tapi adapun tanggalnya, harinya itu lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi sampai di Madinah dan wafatnya Nabi itu semuanya sama. Hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nah, itu yang para ulama banyak mengatakan yang seperti itu. Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab ini kata sebagian orang saja, tapi tidak bisa juga diyakini, dan ulama juga saya belum pernah mendapatkan pendapat ulama yang mengatakan seperti pendapat yang kita akan sebutkan ini. Cuman kata orang saja, wallahu alam, kata orang saja ini. Katanya kalau kita lahirnya di hari A atau hari B dan sebagainya, maka biasanya meninggalnya seseorang itu juga di hari itu. Ya, biasanya di hari itu. Nah, Nabi kita kan lahirnya hari Isnin tuh, maka beliau juga meninggalnya di hari Isnin. Nah, jadi hari apa kita lahir? Ingat-ingat di situ. Ya. Jadi hari apa nih kira-kira? Oh, saya hari ini dulu lahirnya. Kata mama saya hari Rabu kah, hari Selasa kah, atau hari apa? Ingat-ingat di hari itu. Kebanyakan orang meninggal juga biasanya di hari itu, kebanyakan. Tapi ini tidak bisa diyakini 100%. Intinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti selalu waspada kapan ajal kita menjemput kita itu. Yang penting adalah kita mempersiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan mengurangi atau menghilangkan dosa-dosa amal buruk yang pernah kita lakukan dengan banyak-banyak membaca istighfar. Nah, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Kemudian para ulama mengatakan tidak ada hari yang paling bahagia di dunia ini, dan tidak ada hari yang paling mulia kecuali hari yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat para ulama. Kalaupun ada ulama yang mengatakan hari yang mulia itu adalah hari Jumat, ada yang mengatakan itu adalah hari Arafah, itu hari yang ibarat kata bisa terulang setahun sekali. Tapi tidak ada lagi pertentangan di antara ulama, tidak ada hari yang paling mulia kecuali hari yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hari itu adalah hari yang seluruh malaikat bergembira, hari yang dimana seluruh bidadari bergembira, hari yang dimana seluruh alam jagat dunia ini bergembira.
menanti kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata ulama, dan tidak ada hari yang paling sedih, tidak ada hari di dunia ini yang penuh dengan kesedihan kecuali hari yang meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hari yang paling duka cita di dunia ini. Kalau ada orang yang merasakan, oh saya paling sedih itu hari ini, hari itu dan sebagainya, tidak ada hari yang paling sedih bagi orang beriman adalah kecuali hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi para malaikat, bagi para alam arwah, di hari itu adalah hari bergembira. Karena kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada hadratillah. Sedangkan kita yang di dunia ini saja yang ibarat kata bersedih, terutama para sahabat di waktu itu. Bahkan Sayyidina Umar ketika mendengar Nabi kita meninggal dunia, Sayyidina Umar menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, kupenggal lehernya saat ini juga. Saking cintanya Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu Sayyidina Abu Bakar menenangkan hatinya Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata Abu Bakar, man ya'budullaha wa huwa hayyun, siapa yang menyembah Allah maka Allah itu hidup, la yamut, tidak pernah akan mati. Ya, yang menyembah Allah itu hidup, tidak pernah akan mati. Tapi yang menyembah Nabi Muhammad mati. Artinya Nabi Muhammad berpindah dari alam dunia menuju ke alam barzakh sana yang lebih mulia daripada kita, daripada alam dunia ini. Lalu Sayyidina Umar pun menyadari tentang kekeliruan beliau. Beliau bukan mengatakan yang aneh-aneh, tapi karena cintanya Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan pada saat itu para seluruh kaum muslimin di kota Madinah ibarat kata banjir air mata karena sedihnya berpisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata ulama, lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, dan wafatnya Nabi yang kita katakan tadi, yang kebanyakan para ulama mengatakan itu semuanya bertepatan di hari Itsnain, tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa yang diperingati itu ketika bulan Maulid bukan wafatnya Nabi? Kenapa yang diperingati ketika bulan Maulid itu bukan haulnya Nabi? Beda dengan kita. Kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia, maka yang diperingati setahun sekali adalah haulnya, hari wafatnya. Ini hari ini di Al-Banjari ngadakan haul Guru Bangil, Guru Muhammad Syarani Abdan. Haulnya ulama besar manapun kalau sudah meninggal dunia yang diperingati adalah haulnya, nggak diperingati hari lahirnya. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperingati pada bulan Maulid itu bukan haulnya, bukan hari wafatnya, tapi yang diperingati adalah hari kelahirannya. Kita tidak usahlah ribut di dalam apakah dalilnya ada ini yang lahir. Sudahlah. Cuman orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sudah penuh dengan cinta tidak perlu pakai dalil-dalil lagi. Ya, namanya orang sudah cinta itu nggak perlu pakai dalil dari lagi. Makanya ada yang mengatakan ada beberapa orang yang tidak bisa terima nasihat. Ya, apa itu? Yang pertama, orang sudah jatuh cinta. Kalau orang sudah jatuh cinta nggak perlu pakai dalil ini dalil itu. Aku sudah cinta, apalagi? Beribu-ribu orang melarang. Tapi kalau orang sudah cinta bagaimana? Dulu kita ingat ya Bahari pas jatuh cinta lawan bini kita itu. Mungkin ada yang menentang, kenapa kamu mau sama itu, ini itu. Tapi kata kita, aku cinta dengan dia. Ini itu orang melarang, masa bodoh katanya. Kalau orang sudah jatuh cinta itu tidak perlu nasihat. Yang kedua, apalagi orang yang sudah sudah marah sama sekali. Orang yang sudah marah itu buntu kepalanya, ya buntu otaknya itu.
Belum bisa terima dia nasihat pada saat itu. Itu kalau istri kita lagi marah-marah atau apa, bla 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 bla, ngomel-ngomel dia umpama di rumah nih ya. Nasihatnya aja nggak terima dia, nggak bisa masuk. Diamkan aja. Kalau ada obat tidur kata Ustadz Dasar Latif, minum obat tidur, tidur langsung. Nanti kalau sudah tenang dia baru bisa dinasehatin. Tapi kalau lagi marah itu nggak bisa dinasehatin. Nah ini orang yang jatuh cinta, cintanya sudah berlebihan. Wah kemudian ada juga orang yang terlalu marah, itu nggak bisa terima nasihat. Nah alhamdulillah kita orang beriman, cintanya kita ini nggak salah. Cinta kita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun orang Wahabi, orang Salafi menyalah-nyalahkan kita, masa bodoh. Kita nggak perlu, malahan semakin dilarang semakin banyak kita bermaulidan. Kenapa? Karena itulah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saja cintanya itu luar biasa kepada Nabi. Sahabat ada yang menuruti Nabi itu dengan sedetil-detilnya. Nabi nginjak batu ini, sahabat nginjak batu ini. Karena kata orang, kenapa kamu nginjak batu itu? Katanya aku ngelihat Nabi waktu jalan nginjak batu ini. Sampai segitunya tuh loh dalam masalah itu. Ada sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari, ya, beliau suka makan bawang. Waktu itu disuguhkan makanan kepada Rasulullah SAW. Waktu Nabi datang ke kota Madinah, beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa Nabi tidak makan nih? Nabi tidak juga mencela, Nabi juga enggak juga makan, diam saja Nabi gitu. Nah, lalu kata Nabi, kata Abu Ayyub, kenapa engkau tidak makan bawangnya? Tidak makan ya Rasulullah. Kata Rasul, ini banyak bawang mentah. Kan orang Arab itu kan suka makan bawang. Bawang itu yang mentah tadi itu bisa mengganggu baunya dari malaikat-malaikat yang hadir di situ, karena malaikat terganggu dengan bau tadi. Baunya itu udah sedap. Nah oleh karena itu kata ulama dikiaskan zaman sekarang adalah rokok. Rokok zaman dulu nggak ada barangnya di zaman Nabi. Zaman sekarang aja ada rokok. Makanya katanya ngerokok itu hukumnya makruh. Ulama Indonesia mengatakan makruh, tapi ulama Timur Tengah mengatakan rokok itu adalah haram. Kenapa di sana mengatakan haram? Karena rokok itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sekurang-kurangnya mudaratnya adalah kalau orang yang sudah perokok pasif itu bisa dipastikan bajunya, sarungnya atau celananya pasti bolong. Kenapa bolong? Ada bara rokok itu jatuh ke bajunya. Nah belum lagi baunya. Nah beda dengan ulama Indonesia mengatakan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ulamanya merokok juga. Karena ulamanya ngerokok juga, daripada haram katanya makruh-makruh aja lah sudah. Nanti ditiwas sama bubuhannya, biar mengatakan haram tapi kenapa merokok? Kan kada nyaman seperti itu. Ya makruh aja lah katanya. Ya ala kulli hal, dari baunya itulah Nabi tidak mau. Nah mendengar berita itu kata Abu Ayyub, al-an, dari sekarang kata Abu Ayyub Al-Ansari, bawang tidak boleh lagi masuk ke rumahku. Bawang tidak boleh lagi masuk ke rumahku. Masuk aja jangan, apalagi dimakan. Itu cintanya kepada Rasulullah SAW. Dalam urusan bawang pun beliau mencegah itu. Nah ini ulama mengatakan bawang mentah. Tapi kalau bawang yang sudah dimasak, digoreng atau apa gitu, atau dibikin cacapan atau dijadikan acar, itu beda lagi rasanya. Yang dimaksudkan ini baunya tuh. Coba lihat orang Arab tuh ya, kalau dia makan, orang India, orang Pakistan, kalau kita berangkat umrah, berangkat haji itu, wah itu kalau nggak ada bawang itu rasanya nggak ada garamnya ibarat kata. Wajib bawang itu, hukumnya wajib bawang itu ya, ala kulli hal ya. Nah jadi begitulah sahabat tadi, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW segitunya tuh. Bukan hanya sahabat, batu-batuan, binatang-binatang yang mereka menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cerita satu-satu nggak selesai ini, banyak sekali. Ada kitab yang namanya Mukjizat Nabi Muhammad SAW, di situ diterangkan lebih daripada 300.000, daripada 300 maksudnya
mukjizat Nabi. Yang berbicara dengan binatang dhab, berbicara dengan gazal, dengan binatang kijang semisalnya itu, bicara dengan batu dan sebagainya. Banyak sekali di situ. Artinya begitu cintanya makhluk-makhluk seperti itu, yang mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka tidak diperlukan dalil ini, dalil itu, cukup cinta saja. Lah kita hidup yang di zaman sekarang ini yang jauhnya sudah 14 abad dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya, kita ini tidak pernah melihat Nabi secara nyata, tidak pernah mendengar suara Nabi secara nyata, tidak pernah bertemu dengan Nabi secara nyata. Yang sampai ke kita ini hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan Nabi dari hadis-hadisnya, riwayat-riwayat tentang kehidupan beliau dari sejarah-sejarah Islam. Tapi kok kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Berarti dalam masalah ini kita ini sebagai umat yang di akhir zaman ini lebih hebat daripada orang-orang zaman dulu. Karena kita bisa melihat Nabi. Kita tidak bisa melihat Nabi, tapi kita bisa mencintainya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena cinta yang seperti itu, 1000 orang atau lebih daripada itu yang melarang kita untuk pemaulidan, semakin dilarang semakin semarak kita untuk pemaulidan. Nah, cuman permasalahannya para jamaah sekalian, kita ini banyak pemaulidan ini hanya seremonial saja. Ya, seremonial saja. Datang ke masjid, datang ke lapangan, bikin tablik akbar, pulangnya bawa nasi, kotak atau apa begitu. Wadai kah, dapat berabutan sayur mayur kah, beskom kah, kan begitu tuh. Nanti kalau ditanya apa isi ceramahnya, lucu. Apa ceramahnya? Lucu penceramahnya lucu banal katanya. Ini kalau main lucu-lucuan sekalian aja ngundang pelawak. Nah, yang terpenting itu adalah dari peringatan Maulid kita mengambil sejarah apa akhlaknya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, yang kita sebagai umatnya kalau ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya itu ada adab-adabnya. Ada semua adab-adabnya. Masuk WC punya adab, makan minum punya adab, hatta sampai-sampai berhubungan dengan suami istri itu punya adab. Kalau tidak ada punya adab, habis sembarangan. Nah, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang mesti kita untuk melakukannya. Itu yang betul-betul cinta. Kalau cinta hanya di mulut, semua orang bisa. Kamu cinta dengan Nabi? Cinta. Tapi akhlaknya enggak. Salat enggak dikerjakan, puasa enggak dikerjakan, mulutnya kotor, bicara yang tidak baik, kesana kemari menyebarkan fitnah, ghibah. Apa ini? Yang seperti ini cintanya belum sempurna. Cintanya hanya di mulut. Kalau orang sudah cinta itu, mulut itu tidak lagi berkata-kata. Hanya tatapan mata, hanya perasaan, hanya hati dengan hati yang berbicara. Ya enggak? Tapi kalau orang sudah benci, jangankan jauh, dekat saja suara nyaring tuh. Kenapa? Kalau orang lagi marah-marahan tuh kok suaranya nyaring? Karena tidak ada rasa cinta. Tapi kalau ada rasa cinta, tidak ada lagi bersuara, cuman hanya tatapan mata, saling pandang memandang, dan hati yang saling menyapa dengan hati. Tuh, kita lawan bini. Kalau sudah goreng betul, hendak apa betul, cuman tatapan mata tik-tik, paham sudah. Ya, berkidip-kidip aja paham sudah. Ya, artinya di situ ada cinta. Makanya orang berhubungan itu disebut lagi bercinta katanya. Lagi melakukan hubungan cinta. Tidak perlu pakai suara, tidak perlu berbicara, dengan tatapan mata saja paham sudah. Bahkan yang anehnya semakin gelap semakin paham dia. Ya kada. Tapi sebaliknya, kalau ada orang berkelahi laki bini, padahal dekat-dekatan nih, nyaring, bini itu nyaring benar, kata lakinya bedi, pelan-pelan pang suara.
Kenapa kok bisa nyaring? Karena saat itu tidak ada rasa cinta. Kalau orang sudah tidak ada rasa cinta, ya tadi suaranya nyaring, apalagi terangkat, dia punya semua bulu kuduk, bahkan terkadang piring, gelas, sendok terbang beratan. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta. Tapi kalau ada rasa cinta, subhanallah, tenang dia. Nah, begitulah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sudah makamnya tinggi dengan ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasulullah, mereka terkadang tidak perlu lagi dengan ucapan. Dengan ketenangan jiwa beliau, mereka merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ibarat kata, yang kalau cinta sudah melekat, apalagi orang bahar itu, gula Jawa rasa coklat berubah, sudah rasa itu tidak lagi. Gula Jawa yang tadinya begitu bisa jadi coklat. Kenapa? Perasaan tadi itu, perasaan seperti itu, yang jauh di mata, dekat di hati. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak ada rasa cinta, dekat di mata tapi jauh di hati. Walaupun dekat di mata tapi tidak ada perasaan itu. Tuh di Mekah, Madinah, banyak orang yang di sana itu tinggal di Mekah, di Madinah, tapi coba tanya berapa kali berumrah dalam setahun? Terkadang dia nggak berumrah. Berapa kali berhaji? Terkadang nggak ada berhaji. Kalau musim haji, mereka bukan tinggal di sana, mereka balik ke Indonesia, datang ke puncak, berliburan ke sana. Yang di sini berangkat ke sana, yang di sana keluar dari Mekah. Banyak itu. Di Madinah itu, ada orang tinggal di Madinah, tanya berapa kali kau sebulan atau seminggu berziarah kepada Nabi? Mungkin terkadang gak ada ziarah. Kenapa? Ya itu tadi, karena tidak ada rasa cintanya, sehingga walaupun dekat di mata tapi hakikatnya jauh di hati. Tapi kalau orang sudah cinta, jauh itu tidak menjadikan jarak buat dia. Kenapa? Hatinya selalu saling sapa menyapa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, momentum bulan Maulid yang mungkin tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk, maka yang terpenting itu adalah bukan acara Maulidnya, bukan seremonialnya, bukan apalagi bagi-bagi makanannya, bukan ini itu dan sebagainya. Yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha bagaimana membuktikan cinta itu dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Dari yang kecil kita awali. Masuk WC ada doanya, waktu istinja berdoa, waktu keluar WC ada doanya, memakai baju ada doanya, mau tidur ada doanya, makan minum ada doanya, selesai makan minum ada doanya. Semua itu dipraktekkan, itu dihafalkan, dan kita belajar di situ. Ya tadi sampai melakukan hubungan intim pun juga ada doanya. Itu yang sebenar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang yang tidak melakukan seperti itu, cintanya belum sempurna. Kadang kita miris melihat ada orang bermaulidan, tablik akbar, bikin tablik akbar di lapangan, tapi antara laki perempuan bercampur aduk di situ, laki campur aduk. Oh mungkin waktu majelis kada bercampur, tapi pas bulikan bercampur aduk. Kemana ikam? Aku hendak maulidan mae. Lawan siapa ikam? Lawan pacar ulun. Ikam hendak berpacaran kah atau hendak bermaulidan? Banyak seperti itu, banyak sekali. Nah, apa ini? Kurang sempurna. Atau bermaulidan, baca maulid tapi berjoget, ini konser atau apa ini? Banyak seperti itu. Makanya kita merasakan kalau maulidan yang syahdu dengan yang tidak syahdu itu nyampai ke hati itu beda. Coba kalau kita datang, apalagi waktu Allah yarham Tuan Guru Sekumpul masih hidup, kita datang ke sana mendengarkan orang baca maulid, semua orang syahdu mendengarnya. Ratusan ribu orang semuanya tenang mendengarkan tuh, nggak ada nang berjoget ini itu, nggak, tenang semuanya. Tidak terasa orang meneteskan air mata, bukan sedih tapi rindu yang luar biasa kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sampai kita terasa seakan-akan Nabi itu ada di hadapan kita. Seakan-akan kita merasa kita ini berada di antara sahabat yang ada di zaman Nabi. Saking begitunya tuh merasakan kenikmatan tadi. Tapi orang zaman sekarang ketika pemaulidan mungkin hilang yang seperti itu perasaan. Kenapa? Karena yang ada cuma joget-joget, berteriak-teriakan yang tidak jelas. Ini yang terkadang mengurangi daripada syahdunya di dalam peringatan Maulid tadi. Nah, subhanallah, musik-musik lagu-lagu zaman sekarang. Guru-guru kumpul tuh sampai sekarang tuh kalau orang pemaulidan lagunya apa lagu bahari aja. Kasidah itu syair-syair lagu bahari aja. Tapi kenapa kita dengar tuh enak sekali. Di Hadramaut, di kota Tarim tuh. Kalau kita duduk nggak ada yang aneh-aneh, lagunya ya itu aja. Tapi kenapa kalau kita dengar itu kok enak banget, perasaan tuh syahdu banget. Ya kenapa? Kekhusyuan daripada orang yang menghadiri maulid dan keikhlasan orang yang memperingati maulid. Nah ini yang perlu diperbaiki pada saat kita melakukan peringatan maulid tadi. Benar sudah peringatan maulidnya, cuman dibenahi supaya kita bisa sampai makom yang ibarat kata kita ini sudah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersaingan. Ada orang berperingatan maulid bersaingan itu di sana acaranya apa itu? Oh acaranya ini itu dan sebagainya. Makanannya gimana? Oh makanannya ini. Kita bikin lebih meriah lagi. Itu ngundang ustadznya dari mana? Itulah dari luar. Berapa membari? Barinya 20 juta. Kita cari juga penceramah yang hebat daripada itu lagi. Bayarnya 30 juta, pesawat belum lagi, akomodasinya, hotel dan luar biasa. Guru nang di kampung, guru nih nang memandikan orang mati. Nang kalau betahlilan mengundang sidin, kalau ada hukum kada paham tanya lawan sidin. Duduk hadir di dalam majelis maulid tadi cuman kasihan kayak dianggap orang lain. Ini yang terkadang kita salah kaprah di situ. Padahal nanti kalau seandainya ada orang meninggal, apakah orang yang kita undang sampai 30 juta, 40 juta itu nang datang kepada kita memandikan orang kita nang meninggal di kampung? Kada. Nang guru-guru di kampung ini juga kalau ada masalah hukum yang kita bertakun lawan ulama mana? Ulama yang 30-40 juta itu enggak. Lawan guru-guru di kampung juga bertakun. Yang hadir jamaah itu siapa? Jamaah guru-guru kampung juga. Nah ini terkadang kita tidak menghargai dengan guru-guru ada yang di situ. Nah makanya itu Buya Yahya itu ada Buya Yahya itu kalau tidak salah sezaman lawan kami di Hadramaut. Cuman beda sekolahan. Sezaman dengan beliau. Jadi kata Buya Yahya, waktu beliau diundang di daerah mana begitu, lalu ada orang kaya, lalu beliau masuk ke rumah, diundang orang itu masuk ke rumah itu. Lalu orang ini dengan bangganya, ya Buya katanya, itu foto saya dengan si ulama ini, foto saya dengan ustadz ini, fotonya ini foto yang orang yang hebat-hebat lah. Lalu apa kata Buya Yahya? Foto dengan ustadz di sini ada kada? Kata dengan orang sini, guru-guru sini ada kada? Nah disitulah Buya Yahya mengatakan tidak pantas seperti itu. Kasihan guru-guru yang ada di sini kurang dihargai tadi. Nah pernah Buya Yahya itu duduk diundang begitu, diundang mau ceramah. Kata Buya Yahya, kenapa belum mulai kita acarain? Tunggu Pak Kiai datang katanya. Jadi duduklah Buya Yahya, lama di situ duduk, kenapa belum juga? Kata Buya, sudah datangkah Pak Kiainya? Ada sudah. Mana Pak Kiainya? Itu duduk di samping sana. Ya Allah, Buya Yahya ngelihat Pak Kiai tadi, beliau langsung menyambut beliau hormat dan sebagainya. Lalu beliau beri nasihat kepada orang kampung di sini. Kata beliau, sungguh kalian ini terbalik bahasa kitanya nih ya.
Saya datang tadi ke sini, masya Allah orang pada berdiri nyambut saya ini itu. Padahal saya datang cuma sekali-sekali aja ibarat kata. Ketika kali-kali kiai sampean datang pakai sepeda motor aja datang. Orang biasa-biasa saja. Padahal hukum nanti kalau bertanya masalah hukum atau masalah apa saja, beliau yang ibarat kata ujung tombaknya. Nah itu beliau Abu Yahya menasehati kita semuanya bahwa dalam masalah ini berpikir-pikirlah, ya berpikir-pikir, dan itu juga salah satu yang bisa meruntuhkan daripada nilai kekhusyuan di dalam maulid, karena orang yang bermaulid tadi banyak bersaing-saingan, ya mendatangkan ustadz ini, ustadz itu, penceramah ini, penceramah itu, ya, dan akhirnya apa? Kurang khusyuknya tadi. Ustadz-ustadz yang ada di sini yang ibarat kata tadi mereka yang ujung tombaknya kurang dihargai. Nah ini pelajaran buat kita, dan guru-guru di mana-mana pun sudah mulai menasihati umat-umatnya, menasihati jamaahnya agar memahami itu. Jangan sampai terbalik seperti itu. Ada satu ustadz kemarin di media sosial, beliau menasihati juga jamaahnya. Kata beliau, kenapa kalau kita ini terkadang salah paham gitu loh. Artinya lebih menghormati orang-orang yang penceramah datang dari luar. Padahal guru-guru di Darussalam ini apa? Kurang alimnya. Di Darussalam ini guru-gurunya luar biasa alim-alimnya, kata beliau. Guru-guru pemangkih luar biasa alim-alimnya. Tapi terkadang kita ini ya tadi memandang mereka sebelah mata saja. Padahal ketika nanti kalau ada masalah atau kematian atau apapun juga, yang dipanggil, yang diminta adalah guru-guru di situ. Nah, jadi intinya di peringatan Maulid ini kita harus berubah, bukan hanya seremonial, bukan hanya beramai-ramaian, bukan hanya berbangga-banggahan, bukan hanya berbangga-banggaan mendatangkan ulama ini ulama itu yang luar biasa harganya selangit ibarat kata, tapi kita harus berubah bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menghargai guru-guru kita yang terpenting, yang mereka ujung tombak yang ada di kampung kita dan di sekitar kita. Maka itu insya Allah lebih barakah dan lebih manfaat, dan insya Allah Nabi kita Muhammad SAW itu lebih menyayangi dan mencintai kita dengan apa yang kita lakukan. Nah, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mungkin seperti itu ya nasihat kami pribadi. Mudah-mudahan kami bisa melakukannya dan semua jamaah bisa melakukannya. Buktikanlah bulan Maulid ini bulan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan insya Allah memperbanyak juga membaca salawat, karena siapa yang membaca salawat dan juga melakukan sunnah Nabi, maka di akhirat orang itulah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW di surga firdausnya Allah yang maha tinggi. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.